Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa pada Allah, mudah-mudahan musibah ujian ya dari Allah ini ya, corona ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita ya, terutama di berbagai bidang ya, bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya dengan dengan normal kembali lah, insya Allah ya. Kita doa kita pada Allah seperti itu. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita ya tentang buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Idai 2045 ya. Kita sudah masuk pagi ini sesi yang kelima ya, sesi yang kelima. Jadi kita sudah membahas 4 hal yang semua itu ya nanti akan kita fokuskan kepada bagaimana melahirkan generasi gemilang ya, dari tujuan pendidikannya, dari kurikulumnya ya kan, dari kondisi real Indonesia secara konstitusi dan perundang-undangan. Kita punya landasan konstitusional, punya landasan hukum ya, yuridis formal yang kuat sekali untuk melahirkan generasi gemilang itu. Karena itu perintah konstitusi, itu perintah undang-undang. Jadi generasi beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang diperintahkan oleh konstitusi itu adalah generasi yang hebat. Dan itu menurut saya gitu ya, harus dicontohkan oleh terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam ya. Jadi kalau saya bilang lembaga pendidikan Islam bukan sebatas yang formal, tapi terutama lembaga pendidikan keluarga, masjid kita ya, pesantren kita, kampus kita gitu, itu semuanya masuk di situ ya. Itu di lembaga pendidikan kita harus melahirkan generasi yang gemilang itu. Nah inilah yang secara konsep tadi malam kita membahas juga tentang sains ya, bagaimana adab mengajarkan sains, baik social sciences maupun natural sciences ya. Lebih lengkapnya silahkan dibaca di buku. Nah pagi ini ya kita membahas satu hal yang sangat penting, yaitu reformasi usia pendidikan. Ini juga waktu di makalah saya, waktu di roundtable discussion di lembaga pengkajian MPR itu juga saya usulkan. Saya pertama kali ya ide ini mengemuka ketika Dr. Alwi Alatas, waktu itu beliau akhirnya memimpin Bristek, yaitu pendidikan tingkat SMA di pesantren At-Taqwa. Dr. Alwi Alatas sudah menyampaikan hasil risetnya bahwa memang dalam berbagai bangsa, tradisi, suku-suku kuno, dalam tradisi juga pendidikan Rasulullah SAW, memang begitu anak itu masuk usia akil balik, kalau Rasulullah kemudian memutuskan itu 15 tahun, itu sudah harus dinyatakan dewasa. Jadi tidak ada konsep yang namanya remaja, itu peralihan dari anak ke dewasa. Ya, begitu selesai masa anak, maka itu harus dinyatakan sebagai dewasa. Kemudian juga saya pernah diskusi dengan seorang konsultan pendidikan, juga praktisi pendidikan, seorang psikolog juga, itu Pak Adriano Rusfi. Ya, beliau juga sama setuju bahwa memang pendidikan itu harus menyiapkan anak ya dewasa pada usia akil balik itu. Ya, pada fisik, ketika fisiknya sudah balik gitu ya, akalnya sudah sehat ya, akalnya dewasa, maka harus dinyatakan sebagai pendidikan dewasa ya, sebagai orang dewasa. Kemudian ada seorang seorang mahasiswi saya, doktor itu yang dia sekarang mendirikan sekolah Al-Fatih di Kalibata. Dia dulunya S1-nya di ITS Surabaya, kemudian S2-nya ngambil pendidikan S2 di Boston University. Nah, kemudian S3 mengambil doktor di UIK Bogor ya, bidang pendidikan. Dan Bu Erma namanya dia. Bu Erma ini dia, Dr. Erma ini dia menulis satu makalah yang menurut saya ya, makalah itu juga memperkuat pendapat saya bahwa ketika anak sudah dewasa,
umur sekitar 15 tahun harus dididik sebagai orang dewasa. Nah, Bu Erma ini kemudian dia menunjukkan data empirik ya tentang kedewasaan otak di Amerika. Bahwa di Amerika itu ada sebuah riset yang menunjukkan rata-rata otak laki-laki dewasa pada usia 14 sampai 16 tahun. Rata-rata otak perempuan itu dewasa pada usia 12 sampai 14 tahun. Nah, hal ini kemudian saya teliti lagi ya dari konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Konsep Ki Hajar Dewantoro ternyata beliau membagi pendidikan menjadi 4 jenjang, yaitu taman indria, taman muda, taman dewasa, dan taman pamong, ya, taman guru. Taman indria itu kita bilang sekarang taman kanak-kanak ya. Dulu di TV ada namanya taman indria, diasuh oleh Ibu Sud, ya, itu taman indria. Kemudian taman muda. Ya, taman muda ini SD, taman dewasa itu sekitar 14-16 tahun. Itu SMP sebenarnya. Taman dewasa, ya, taman untuk mendewasakan anak. Ya, kemudian yang terakhir taman pamong atau taman guru. Nah, itu yang disebut. Jadi dari berbagai data-data itu ya, ditambah lagi, saya mau tambah data lagi gitu ya tentang pendidikan kita dulu. Jadi misalnya dulu ya orang-orang kita dulu kalau mau menjadi guru ya, menjalani profesi tertentu itu sebetulnya lulus SMA itu sudah siap. Ya, dulu guru SD itu lulusan PGA, lulusan SPG ya, Sekolah Pendidikan Guru. Itu tingkat SMA. Ya, dari SMP masuk SPG. Nah, itu 3 tahun lulus jadi guru SD. Ada juga SGB, Sekolah Guru Bawah. Ada dulu bahkan di masa Belanda juga namanya SGA. Sampai tahun 60-an SGA masih ada. Sekolah Guru Atas. Sekolah Guru Atas itu lulus SMP ditambah 4 tahun. Ya, bahkan Sekolah Guru Atas ini dari seorang tokoh pendidikan di Surabaya bercerita, pengalaman dia tahun 62 lulus dari SMP. Beliau waktu itu kata cerita ke saya mendaftar ke SGA, Sekolah Guru Atas. Karena kata beliau tahun itu ya, tahun 60-an itu anak-anak pinter itu cita-citanya jadi guru, karena dulu menjadi guru itu mulia. Nah, kata beliau ini akhirnya beliau daftar ke SGA dengan bekal gitu ya, raport dan ijazah SMP yang bagus. Nah, oleh kepala SGA dilihat ijazah dan rapor sang tokoh pendidikan ini, ditolak itu dia, dinyatakan tidak layak masuk SGA. Tidak layak sekolah guru gitu. Nah, karena ditolak di SGA, beliau ini mendaftar ke SMA terbaik di Surabaya. Ya, kemudian dengan bekal ijazah dan rapor yang sama, dia langsung diterima. Jadi ketika itu kata beliau, menjadi guru itu susah. Ya, sekolahnya susah. Tingkat SGA itu untuk orang-anak pinter itu yang tingkat dari SMP itu. Jadi menjadi guru itu satu kebanggaan, dan menurut beliau setelah itu ya SGA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di FKIP. Masuk FKIP zaman itu lebih susah daripada masuk ITB. Ini cerita beliau ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa dulu usia-usia akil balik itu ya, usia sekitar 15 tahun itu memang sudah ditetapkan sebagai orang dewasa. Itu juga yang kemudian ya saya dapat cerita dari Pak Dr. Hamid Fahmi Zarkasi bahwa ayah beliau Kiai Haji Imam Zarkasi, salah satu pendiri pesantren Gontor, itu kan trio dengan kakaknya ya Kiai Sahal ya, dengan satu lagi siapa itu, Kiai Sahal dengan ada 3 pendiri pesantren Gontor ya. Nah, satu lagi itu Pak Kiai Imam Zarkasi ini. Kiai Imam Zarkasi waktu mendirikan pesantren Gontor itu umurnya baru 16 tahun. Nah, kalau sekalian lihat ya tokoh-tokoh pergerakan kita ya pada usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu sudah matang. Ya, saya pernah ceritakan bagaimana Bung Karno ya bercerita waktu Muktamar Muhammadiyah tahun 62 bahwa dia mulai tertarik dengan Muhammadiyah itu ketika umur 15 tahun. Nah, waktu itu Bung Karno sudah banyak baca buku-buku dari berbagai bahasa.
Ya, nah, Bung Karno kemudian mengatakan sejak saya mendengarkan ceramah Kiai Dahlan itu, sejak itu saya ngintil Kiai Dahlan. Itu umur 15 tahun, kata Bung Karno. Ya, dan saya baca riwayat Haji Agus Salim, ya, umur 20 tahun sudah diangkat sebagai pegawai konsul Belanda di Jeddah. Ya, itu umur 20 tahun. Coba baca ya tokoh-tokoh, bahkan tokoh-tokoh PKI, Semaun Alimin Darsono yang mendirikan Partai Komunis di Semarang waktu itu ya, itu juga umurnya 20-an tahun. Ya, saya pernah baca juga di internet, tapi ini saya belum konfirmasi ya. Tapi bisa menjadi pertimbangan ya, Panglima Sudirman itu menjadi kepala sekolah Muhammadiyah ketika berumur 20 tahun. Jadi dulu kan misalnya begini kan, di Gontor itu ada program KMI namanya, Kulliyatul Muallimin. Kulliyatul Muallimin, kenapa disebut KMI? Ya kan, KMI ini banyak pesantren. Kulliyatul Muallimin itu lulus SD plus 6 tahun. Jadi sama dengan SMA. Makanya dulu lulusan KMI itu sudah siap terjun ke masyarakat. Ya, sudah siap. Dia karena dari SD 6 tahun, karena anak saya 2 orang yang di Gontor itu. Ya, dulu konsep ini konsep kuliah, Kulliyatul Muallimin, kuliah guru. Ya. Dan itu bukan hanya di Gontor, ya, saya punya banyak mahasiswa dosen-dosen Universitas Al-Wasliyah Medan. Sudah banyak yang selesai doktornya mereka ya. Beberapa mereka cerita bahwa dulu katanya lulusan kami ya, tingkat sanawiyah itu sudah bisa jadi khotib gitu. Waktu kami punya kurikulum sendiri. Jadi tingkat kedewasaan kematangan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu bisa dididik ya, disiapkan gitu. Nah, inilah kenapa kemudian dari banyak data ini ya, saya kemudian mengajukan usulan gitu ya, usulan silahkan diterima silahkan enggak gitu kan, ke waktu itu dalam roundtable discussion di MPR, perlu reformasi usia pendidikan. Jadi menurut saya keliru kalau kita mengikuti konsep pendidikan Barat yang dikonsepkan oleh beberapa psikolog ya, seperti saya baca misalnya di buku Psikologi Perkembangan ya, yang Elizabeth Harlock ya, dia memberikan konsep psikologi perkembangan tentang konsep remaja itu ya, bahwa kata dia psikologi remaja, awal remaja itu adalah sekitar usia 13 sampai 16 tahun. Sedangkan akhir remaja itu 16 sampai 18 tahun. Jadi ini belum dewasa ini, kata dia. Harlock menyebut masa remaja sebagai periode peralihan, usia bermasalah, masa mencari identitas, ya, usia yang menimbulkan ketakutan dan masa yang tidak realistis. Jadi antara 13 sampai 18 tahun, ya, kata psikolog yang bukunya juga banyak dijadikan rujukan di Indonesia ini, Psikologi Perkembangan gitu ya. Akhirnya ditetapkanlah bahwa batas usia dewasa itu 18 tahun. Ya, dengan cara seperti ini. Ya. Ini kan hasil riset empirik ya. Sebetulnya ini belum memenuhi standar ilmiah. Menurut saya riset empirik ini adalah riset yang masih pseudo, ya, masih pseudo ilmiah atau belum memenuhi tahapan. Ini baru dugaan. Dia membuat riset ya, data-data tentang sikap anak umur 13-18 tahun dalam komunitas tertentu. Nah, yang disurvei ini kebetulan orang-orang bingung gitu loh, anak-anak yang belum punya sikap, masih mencari identitas, masih bermasalah. Dia telitinya di situ. Dia tidak teliti anak-anak gitu yang sudah 15 tahun sudah matang. Ya, jadi ini kan nggak bisa diuniversalkan sebetulnya konsep seperti ini, penelitian begini nih, gitu ya. Karena orang itu ya, ketika dia tidak matang itu kenapa? Ya kan? Karena memang pendidikannya tidak diarahkan ke sana. Ya, kalau pendidikan tidak mendewasakan sampai umur 25 tahun, 30 tahun pun dia nggak dewasa-dewasa. Ya, saya sering menggunakan istilah kalau anak-anak ya terlalu, ya sekali lagi terlalu banyak dilatih menjawab soal-soal ujian yang itu seringkali tidak berkaitan dengan realitas kehidupan ya. Jadi anak terlalu sering dilatih menjawab soal ujian tapi tidak dilatih ya memahami dan menjawab soal-soal kehidupan,
maka saya khawatir bahwa anak-anak ini nggak pernah matang dalam kehidupan. Dia tidak tahu ya bahwa hidup itu begini, tujuannya begini. Dia tidak ngerti. Yang tahu nanti dia hanya bagaimana lulus sekolah, lulus kuliah, itu kerja, cari makan, ya, kemudian bisa menikmati hidup, ya, bergengsi, sudah itu, ya, sampai di situ saja. Nah ini makanya kita sekarang ya melihatkan berbagai kasus kriminal yang melibatkan katanya anak-anak ya pada usia sekitar 15 sampai 20 tahun ya. Ada kasus, ingat nggak dulu kasusnya Yuyun ya di mana itu, di Jambi ya. Itu kemudian kasus Eno Parihah, karyawati pabrik plastik ya, kemudian dia diperkosa dan dibunuh oleh RA 15 tahun bersama 2 temannya. Ya, cara membunuhnya itu di luar batas peri kemanusiaan. Tapi kemudian pelakunya dinyatakan dia masih anak-anak. Ya, banyak pelaku kejahatan ini sudah 17 tahun, hampir 18 tahun. Tapi mereka disebut masih anak-anak. Ya, jadi apakah itu ya definisi anak-anak itu? Ya begitu ketatnya soal soal umur gitu ya. Nah, ini perlu, saya sudah mengusulkan sebetulnya kepada teman-teman yang psikolog, cobalah kita teliti ya. Kami pun ada beberapa mahasiswa nulis disertasi tentang konsep kedewasaan. Bahkan seorang dokter yang di Nganjuk, Dokter Nur Hadi itu ya, dia sudah menyelesaikan disertasi doktornya tentang konsep kedewasaan ya, menurut Abdullah Nasih Ulwan ya, dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad. Dia studi kasusnya di pesantren Gontor. Jadi ini 15 tahun ya, itu sebetulnya sudah dewasa ya. Nah, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memberikan contoh ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, beliau melarang Abdullah bin Umar ya untuk ikut dalam perang Uhud. Karena waktu itu umurnya belum genap 15 tahun. Nah, 15 tahun itu tentu diukur dengan ukuran Komariah ya. Kalau ukuran Syamsiah sekitar 14,5 tahun. Ya, jadi kalau dilihat dari perkembangan riset empiris di Amerika tadi, usia 14-16 tahun itu rata-rata otak laki-laki sudah dewasa itu. Ya, jadi sudah berpotensi untuk dididik sebagai orang dewasa. Nah, itu Rasulullah sudah menunjukkan, memberikan panduan gitu ya, yang nanti itu akan dibuat kebijakan oleh para ulama dan khalifah sesudah itu. Ya, dibuat kebijakan bahwa batas akhir anak-anak itu 15 tahun. Begitu juga kan kita sudah sering mana kalau akil balik itu batas akhirnya, tanda-tanda orang akil balik begini-begini. Tapi kalau sudah 15 tahun dia sudah dinyatakan dewasa. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, dia dididik sebagai orang dewasa. Itu sebetulnya maksudnya mengapa reformasi pendidikan, jangan kita terlambat. Ya. Jadi waktu kita kemarin membahas tentang konsep bagaimana di dalam konsep pembangunan kita di buku pelajaran, di kurikulum sekarang ini masih diajarkan gitu ya, bahwa ciri-ciri negara maju itu adalah pertumbuhan penduduknya rendah. Untuk pertumbuhan penduduknya rendah dibuatlah konsep, ya kan? Pertama, supaya telat kawin, gitu loh. Kawinnya diakhirkan. Maka sekarang undang-undang perkawinan ya, perempuan boleh menikah minimal umur 19 tahun. Ya, padahal dulunya ya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, perempuan itu sudah boleh menikah ketika umur 16 tahun. Sekarang dinaikkan jadi 19 tahun, ya. Jadi tujuannya apa tadi itu? Ini kan berawal dari konsep tadi, konsep pembangunan. Jadi disuruh telat nikah, disuruh telat punya anak gitu. Nah, makanya saya pernah nulis artikel agak melawan arus lah gitu ya. Presiden 10 anak judulnya itu ya. Di majalah Hidayatullah itu saya tulis Presiden 10 anak. Jadi saya bilang kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Saya ingin Indonesia ini justru banyak orang-orang baik ya. Itu nggak semua berlaku dalam konsep adil. Itu tidak semuanya sama ya. Menurut saya tidak adil ya kan. Seorang yang berkualitas tinggi seperti Bung Karno itu anaknya banyak, dan anaknya Bung Karno semuanya bangga ya. Raja dangdut
gitu ya. Raja, karena dia raja kan, raja dangdut Haji Rhoma Irama itu, ya kan. Rhoma Irama itu anaknya banyak dan istrinya juga banyak. Lihat, saya lihat di YouTube tuh ya, ada beberapa anaknya Rhoma Irama itu yang ada yang dalang dari istri ini, itu semuanya bangga jadi anaknya Rhoma Irama itu, ya kan? Jadi memang kualitasnya beda orang itu, nggak bisa disamakan. Ya, ada manusia yang tidak boleh punya anak, yaitu pemerkosa. Ya, adil tuh kalau seorang yang pemerkosa itu dia harusnya dibunuh kalau dalam hukum Islam, ya kan? Atau dikebiri lah paling enggak gitu, supaya nggak punya anak. Bayangkan dia pemerkosa, nanti dia punya anak, anaknya sendiri diperkosa. Jadi bukan hanya 2 anak cukup, 1 saja jangan orang begini gitu loh. Tapi kalau orang-orang hebat, ya kan, ya seperti apa namanya, misalnya ya siapa orang-orang hebat lah yang bisa mendidik gitu ya, ya jangan dikit dong anaknya. Negara turut campur di situ. Nah di situ pentingnya Kementerian Pemberdayaan Keluarga, bukan pemberdayaan perempuan itu ya. Ini di mana-mana sekarang perempuan diberdayakan. Akhirnya yang terjadi sekarang ini ya, itu ada kecenderungan tren prestasi perempuan di dunia akademik itu melampaui yang laki-laki. Kalau kita ke Malaysia, di berbagai kampus ya 70% itu sekarang isinya perempuan. Ya 70%. Saya beberapa kampus di Indonesia begitu. Ya saya pernah ngisi satu wisuda kampus besar di Jawa Tengah. Orasi ilmiah waktu wisuda, saya lihat tuh 2/3 perempuan. Ya, 2/3 perempuan. Jadi mayoritasnya perempuan itu. Bang, saya kaget waktu saya ngisi acara lembaga dakwah kampus di Malang. Jadi pertemuan aktivis lembaga dakwah kampus Semalang Raya. Ya, saya dulu juga aktif di lembaga dakwah kampus, tapi saya kaget waktu saya ngisi di Malang itu 2/3 perempuan aktivisnya itu. Itu saya bilang ini nggak pernah terjadi. Ya, jadi saya kembali ke tadi ya. Jadi konsep apa namanya kedewasaan itu rupanya ya ditetapkan 18 tahun, konsepnya begini gitu ya, supaya lambat tuh kawinnya. Makanya lah perempuan juga dididik itu kan, suruh ini 23 tahun lulus sarjana itu kan. Kalau nanti baru dia bekerja umur 24-25 tahun gitu kan. Nah, akhirnya banyak yang terjadi gitu kan, kasus perempuan sudah usia 28 tahun, 29 tahun, 30 tahun gitu ya. Itu belum menikah. Kalau dari konsep pembangunan itu benar itu. Karena semakin lambat menikah itu kan semakin kecil ya peluang untuk punya anak banyak. Itu sesuai. Nah, inilah contohnya ini sekalian ya. Kalau salah dalam memahami ya konsep pembangunan ya, kita menggunakan teori tertentu, akhirnya pendidikan pun diarahkan untuk ke situ. Nah, ini yang saya usulkan, makanya saya bilang tadi, ini berat nih usulan saya reformasi usia pendidikan itu. Dan saya bukan, ternyata ada profesor ahli pendidikan yang lebih apa namanya lebih maju daripada saya ya. Jadi waktu saya konsultasi dengan, saya datang ke rumah Profesor Nanang Fathah ya, ahli manajemen pendidikan di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Malah Prof Nanang Fathah itu bilang ke saya begini, Pak Adian, saya sudah lama mengajukan ke pemerintah sejak awal reformasi, dia bilang. Saya sudah mengusulkan ke pemerintah agar pendidikan kita diperpendek, dia bilang. SD itu menurut beliau cukup 4 tahun. Ya, SMP cukup 2 tahun. SMA cukup 2 tahun. Jadi kalau pakai konsep Prof Nanang Fathah ini gitu kan, kalau orang anak masuk umur 7 tahun masuk SD, ya 4 tahun dia selesai, berarti umur 11 tahun. Ya kan? 11 tahun, 2 tahun SMP, 2 tahun SMA, 15 tahun lulus SMA, dia masuk perguruan tinggi. Itu persis dengan usulan saya juga sama ya, tapi usulan saya SD itu 5 tahun ya, mulai dari 6 tahun gitu kan, terserah mulai dari berapa tahun ya. So, menurut saya sekarang ini rata-rata sudah begitu, dan di dalam dunia informasi yang sekarang ini melimpah ruah, anak-anak itu lebih tepat ya. Makanya kata Prof Nanang Fathah, yang penting kurikulumnya ya, kurikulumnya dibuat dinamis sesuai dengan perkembangan dinamika sosial. Jadi
itu tepat tuh kalau 15 tahun ya, itu dia batas dewasa. 15 tahun dinyatakan dewasa, berarti masuk kuliah itu 15 tahun. Jadi jangan dilihat sekarang nih, 15 tahun kan masih kanak-kanak. Itu didiknya masalahnya. Ya, dia dididik seperti anak-anak. Bahkan nanti 15 tahun ke 18 tahun waktu tingkat SMA pun dia dididik sebagai anak-anak lagi. Ya kan? Dia masih kanak-kanak, itu dibilang kamu masih anak-anak. Karena diperlakukan sebagai anak-anak, ya kan? Dia masih anak-anak. Jadi kalau itu bisa hemat, ya, itu mudah itu. Berapa triliun kita bisa hemat kalau jenjang pendidikan ini kita lakukan, kita perpendek masanya. Model pendidikannya yang mendewasakan, anak dilibatkan dalam persoalan kehidupan, diajak berpikir tentang kehidupan, problematika kehidupan. Ya, anak jangan dibuat seperti di akuarium, dididik di situ. Ya, dia tidak mengerti urusan sosial, tidak mengerti urusan orang tuanya, problematika hidup rumah tangganya dan seterusnya. Keluarganya dia tidak paham, ya, yang tahu hanya gimana ya nilai akademiknya bagus, nanti bisa melanjutkan kuliah. Gitu. Nah, ini yang usulan saya. Jadi rupanya Profesor Nanang Fatah itu lebih maju itu. Sebenarnya saya senang sekali waktu di rumah beliau cerita itu, bahwa saya pernah mengusulkan, dia bilang waktu itu setelah pas dalam sebuah seminar di Jakarta. Ya, itu. Jadi saya pikir usulan saya reformasi pendidikan ini berarti bukan aneh itu kan, karena ini ada guru besar ilmu pendidikan yang sudah sesuai. Dan hadirin rahimakumullah, kalau dilihat di kurikulum Cambridge, ya, saya punya pengalaman anak teman saya gitu ya, Dr. Arifin namanya itu, dia orang Medan ya, sekarang tinggal di Malaysia. Anaknya umur 14 tahun itu sudah kuliah di Petronas, ya, kuliah di teknik ya. Nah, 14 tahun bagaimana dia bisa kuliah? Ternyata di kurikulum Cambridge itu boleh anak umur minimal 14 tahun, kalau dia lulus ujian O-level, bahkan meskipun dia tidak sekolah, ya, dia lulus ujian O-level, dia bisa masuk perguruan tinggi. Di perguruan tinggi nanti dia masuk matrikulasi, tapi dia sudah diterima kuliah di kampus, gitu. Ya, jadi saya pikir loh, kok ini sistem Cambridge gitu ya, kurikulum internasional, terutama di negara-negara Commonwealth ya, itu bisa gitu 14 tahun itu. Dan kita juga lihat kan ada anak-anak yang umur 12 tahun sudah kuliah. Ya, jadi ini mohon deh supaya pemerintah gitu ya, menurut saya jangan terlalu kaku dalam soal-soal begini. Makanya Prof. Nanang Fatah itu punya konsep begini, bahwa dalam pendidikan, kata beliau, yang penting itu based on result, bukan based on proses. Yang kita lihat itu bukan proses. Jadi bukan kamu sudah belajar apa saja, bukan itu. Yang penting itu kamu sudah bisa apa. Gitu. Jadi soal prosesnya, ya kan, serahkan ke lembaga pendidikan, serahkan ke orang tua. Yang penting ya pemerintah membuat standar kompetensi lulusan itu. Lulus SD itu harus begini, sholatnya harus benar, ngajinya benar, akhlaknya benar, matematikanya dia harus kuasai ini, ya kan? Kemudian bahasa Indonesianya dia kuasai ini. Itu namanya standar kompetensi lulusan. Nah, itu yang diatur dengan ketat ya dalam sistem ujian seperti dalam kurikulum Cambridge. Saya datang berapa kali ke beberapa sekolah internasional tuh. Saya tanya detail apa ini caranya. Oh, ternyata yang mereka perketat adalah ketika ujian itu. Itu yang mereka tidak kompromi di situ. Ya, jadi ketika ujian itu mereka buat standarisasinya. Kalau sudah lulus ini berarti kamu sudah layak. Seperti orang ujian TOEFL. Ya kan, TOEFL kamu mau belajar sama siapa terserah. Ketika kamu tes TOEFL, kamu bisa bahasa Inggris. Skornya sekian. Nah, itu yang sekarang alat uji kita itu yang penting. Ya, jadi sebetulnya ya kalau pemerintah menjalankan kebijakan begini lebih enak based on result. Misalnya orang mau dapat ijazah sarjana hadis, ya kan? Pemerintah negara punya konsep kompetensi. Kalau kamu mau jadi sarjana hadis, pertama kamu punya karya ilmiah, semacam skripsi. Kedua, kamu lulus ini, kompetensi ini. Uji tesnya begini, uji tes tulis, uji lesan. Nah, soal kuliah kamu di mana terserah kamu, ya kan? Jadi sekarang kan lucu, kamu lulus sarjana kalau kamu sudah ikut sekian.
Ya, kamu sudah akhirnya apa? Orang berpegang kepada yang formal kan, bahwa dia sudah pernah kuliah. Tapi dia tidak menguasai masalah hadis. Ya, jadi yang penting itu bukan belajarnya berapa lama, tapi dia menguasai materi itu atau tidak. Ya kan? Nah ini hadis sekalian ya, pendidikan kita. Pendidikan itu sebetulnya based on result, bukan pabrik. Kalau pabrik roti sama, gitu loh, ya kan? Orang buat roti dalam waktu 2 jam terproduksi misalnya 5.000 potong roti. Sudah, itu standar mesin, gitu kan? Masuk sekian, proses begini, keluar sekian, itu pabrik itu. Ya kan? Masuk ke kampus, gitu kan? Sekian mahasiswa diproses, pokoknya kamu ikuti prosesnya, mau begini, nanti dihitung formalnya, lulus begini, jadi sarjana, gitu. Ya. Nah, bukan berarti proses tidak penting, tapi menurut Pohon Fatah proses itu bisa dinamis, ya kan? Dan orang bisa mengembangkan proses masing-masing. Yang penting dia tujuannya tercapai, kan gitu, ya kan? Ada seorang saya pernah seorang wakil rektor di Semarang diskusi dengan saya karena dia pernah belajar di Australia, pernah ngajar juga di Australia. Dia bilang kalau di Australia simpel, kita mengikuti sistem Inggris. Itu simple, dia bilang itu. Kalau memang dia contohkan begini, kita tuh nggak terlalu ketat dalam bentuk-bentuk laporan begini, enggak. Dia contohkan misalnya kalau saya misalnya menyuruh membantu saya untuk beli roti, sudah belikan roti, pokoknya yang enak. Gitu. Itu sudah, dia beli roti, yang penting dia beli roti ya di toko mana saja, yang penting roti pisang enak, udah misalnya gitu. Ini kriteria rotinya begini, terserah. Ya kan? Saya perlunya roti pisang yang enak, sudah. Dia sudah tahu. Ya kan? Saya nggak harus ngatur kamu ya perginya pakai Gojek, perginya jalan kaki, ya kan? Kamu berapa lama kamu perginya? Itu dia bilang begini, saya wakil rektor dia cerita ke saya sekarang kok yang ditanya itu ya, kamu berapa lama kuliah? Kamu ini masa cuma 2,5 tahun? Saya pernah soalnya begitu. Kan saya pernah penyetaran ijazah juga begitu. Karena ijazah dari luar negeri harus disetarakan, ya saya ikuti proses itu. Di situ saya lihat ada seorang dari Surabaya, dosen juga gitu. Dia pernah kuliah di Australia. Ya, kampusnya itu ada semacam sandwich program gitu. Jadi ada semacam kerjasama dengan kampus di Australia itu. Itu dia ditanya itu, mana MOU-nya, berapa lama di sana, di sana. Kenapa paspor harus dibawa? Saya harus bawa paspor saya. Berapa lama di Malaysia? Gitu. Nah, memang hadirin sekalian ya, ini hal begini bukan tidak penting. Tapi kalau formalitas sudah jadi formalisme, akhirnya mengalahkan yang substansi gitu. Kita akhirnya tidak mendapatkan pendidikan kita orang-orang yang berkualitas. Karena akhirnya yang penting dia punya gelar. Yang penting ya kan dia punya ijazah gitu. Dilihat ijazahnya. Nah, saya melihat ya dalam dunia jurnalistik ya, itu gelar itu begitu tidak penting ya. Jadi kalau saya pengalaman dia jurnalistik itu nggak dilihat kamu gelarnya doktor, nggak lulus kuliah. Teman-teman saya yang nggak lulus kuliah itu banyak, tapi dia penulis yang handal. Saya tahu, jadi kuliahnya nggak tamat, ya kan? Di orang objektif, kamu profesional, iya dibayar mahal dia. Jadi redaktur pelaksana sebuah koran karena dia profesional. Ya, dia mengalahkan yang doktor, padahal kuliah S1-nya nggak tamat. Ya, nah ini contoh. Jadi karena apa? Profesionalitasnya. Nah, kembali Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita kan hari ini bicara tentang pentingnya reformasi pendidikan itu, reformasi usia pendidikan. Menurut saya itu harus berani kita sebagai bangsa. Gitu ya. Saya pernah, teman saya wakil rektor 1 ya sebuah kampus di Semarang gitu. Dia cerita ke saya, karena kan kampus ini bekerja sama juga gitu ya, punya mahasiswa yang sedang menjadi perawat di Qatar itu untuk ngambil S1 nantinya di Fakultas Kesehatan di kampus dia di Semarang. Nah, dia cerita ke saya bahwa perawat-perawat di Filipina itu, perawat-perawat asal Filipina di Qatar menurut beliau nih ya, itu dihargai lebih mahal daripada perawat Indonesia. Gajinya lebih tinggi. Padahal
usia pendidikannya, lama pendidikannya itu lebih pendek daripada perawat Indonesia. Jadi perawat Indonesia itu lebih panjang. Tapi di luar negeri kurang dihargai. Ya. Kayak ada saya satu kampus yang saya tahu, ada satu kampus perawat, sekolah perawat di Jakarta ini yang pernah ya punya standar pendidikan perawat yang terbaik di Indonesia, meskipun dia swasta. Ya, lulusannya ini terima di Australia. Ya, di berbagai negara Timur Tengah. Nah, itu karena dia terapkan standar yang tinggi. Ya. Nah, jadi Pak Ibu Saudara sekalian ya, sekali lagi itu perlunya reformasi usia pendidikan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya gitu ya, saya setuju dengan Prof. Nanang Fatah tadi bahwa pendidikan itu perlu direformasi. Dan maksudnya standarnya begitu ya, SD misalnya menurut saya 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi 15 tahun itu anak sudah masuk kuliah. Nah, sistem pendidikannya, ya kan, kurikulumnya itu dibuat dinamis, disesuaikan dengan dinamika sosial. Nah, sekarang kan eranya kampus belajar merdeka belajar, ya, atau kampus merdeka, ya. Nah, yang begini-begini ya, misalnya mumpung lah ya, kalau saya belum menyampaikan terus terang pada menteri yang baru ini, ya. Tapi saya berharap ya tokoh-tokoh pendidikan yang lain perhatikan ini, ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita ya pendidikannya tidak mendewasakan pada usia yang seharusnya dia sudah dewasa. Ya, jadi fisiknya dewasa, tubuhnya dewasa, tapi berpikirnya, ya, perilakunya, sikapnya itu masih anak-anak. Ya, ciri dari orang dewasa itu adalah dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia siap mandiri, begitu. Nah itu jadi reformasi usia pendidikan ini sangat penting karena ini bukan hanya soal akan menghemat anggaran, ya. Ini insya Allah juga lebih tepat ya dalam konsep pendidikannya, tapi juga ini perintah Nabi. Ini contoh dari Rasulullah dan itu sudah dipraktekkan dalam sejarah kita. Yang banyak ulama-ulama kita yang di usia belia, di usia belasan tahun itu sudah matang. Tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan kita, ya itu juga seperti itu. Mereka sudah matang di usia-usia yang belia itu, ya. Jadi kami pun di Pesantren At-Taqwa ini juga mencoba, ya, bagaimana anak-anak dilatih berpikir sedini mungkin, dilatih berpikir, menulis, memecahkan masalah. Itu yang kita latih, ya, supaya mereka mengembangkan cakrawala berpikirnya dan mereka sudah siap dewasa, siap bertanggung jawab, ya. Itu dilatih supaya kedewasaannya itu muncul, kemandiriannya itu terbentuk dari situ. Nah, saya kira sampai di situ usulan saya. Jadi ini bukan hanya kemanfaatannya, ini akan menghemat anggaran luar biasa, dan yang penting lagi adalah ini memang perintah, menurut saya perintah Rasulullah, ya. Jadi sepatutnya lah ya anak yang sudah dewasa itu dididik sebagai orang dewasa. Kan unik gitu ya, ini masih disebut anak-anak. Kayak sekarang ini kan ada Indonesian Idol untuk anak, kalau nggak salah apa namanya itu, Indonesian ada kids juga, ada voice kids juga ya. Coba perhatikan, itu anak-anak itu. Ya 12 tahun, 13 tahun yang ikut, 14 tahun, 15 tahun, perhatikan tuh. Tapi hampir nggak ada ya, saya nggak pernah dengar itu mereka nyanyinya lagu anak-anak itu. Ya, anak yang ikut voice kids atau Indonesian Idol Junior itu, ya kan, Indonesian Idol Junior. Itu nggak ada yang nyanyi kayak saya dulu waktu kecil. Nyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu gitu kan, apakah nyanyi lagu Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan gitu. Kok lagu itu udah nggak pernah dinyanyikan lagi oleh anak-anak sekarang, ya kan? Apalagi lagu anak-anak, kamu ada yang hafal nggak, guys? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ambilkan bulan Bu, ingat nggak? Ingat ya, ambilkan bulan Bu, ya. Kemudian apa? Bintang kecil di langit yang biru. Kayaknya nggak ada yang nyanyi itu ya. Voice Kids itu saya pernah nggak denger itu ya. Indonesian Idol Junior yang dinyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Jadi lucu gitu. Mereka adalah acaranya anak-anak, ya kan? Tapi syahwatnya dididik sebagai orang dewasa. Terus usia kawinnya diundur. Aduh, kasihan banget. Itu akan banyak orang stres di situ. Ya, dia jadi gini kan, pikirannya dibuat anak-anak. Ya, cara berpikirnya disuruh jadi anak-anak.
Tapi syahwatnya gitu, dipacu supaya dia dewasa, ya kan? Supaya dia dewasa. Setelah itu apa? Suruh kawinnya mundur, gitu kan? Nah ini kan gimana kita mau sehat ya bangsa kita ini ya. Jadi ini perlu ya Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Wakil Presiden gitu ya, para ulama kita terutama lah gitu. Menurut saya ini serius gitu ya. Masalah reformasi usia pendidikan ini serius. Ya, karena ini menyangkut keselamatan kita dunia akhirat dan kebangkitan kita sebagai bangsa. Insya Allah, kenapa kita nggak berani? Ya, bangsa kita didik sejak anak-anak sudah matang. Apa itu bisa? Bisa, ya kan? Insya Allah. Ya, kita sudah buktikan di pesantren At-Taqwa ini sejak anak-anak usia 15 tahun, ya, dan itu sudah kita latih untuk berpikir, ya, memahami masalah-masalah umat, masalah kehidupan, ya, mereka sudah ada nulis buku, nulis paper, gitu kan, tentang masalah-masalah pemikiran Islam. Itu sudah kalau saya begini bukan sekedar kita ide, ya, kita sudah coba terapkan. Insya Allah bisa. Ya, nah itu tergantung pada cara mendidik, ya, kurikulumnya itu, ya. Nah, sehingga kedewasaan itu terbentuk di situ. Terima kasih ya, kita lanjutkan dengan diskusi insya Allah kalau ada pertanyaan nggak? Ada ya, jadi kita teruskan dengan diskusi insya Allah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Silakan ditanya. Yang pertama dari Saudara Zulkarnain Rubai Mukhtar. Oh, ini rajin juga nih dari kemarin, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau konsep sekuler jenjang usia itu ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan seterusnya. Kalau dalam konsep Islam bagaimana penjenjangannya? Yang kita tahu kan mungkin jenjangnya sobi, mumayyiz, baligh, atau mungkin ada yang lain yang dan berapa usia masing-masing jenjang itu. Lalu apa target kurikulum yang ideal dalam konsep Islam pada masing-masing usia tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya kalau soal penjenjangan itu menurut saya terserah ya. Artinya kita tetap bisa pakai jenjang yang ada sekarang. Jenjang misalnya dasar, menengah. Menengah itu kan sebetulnya kalau di Malaysia, di Singapura juga jadi satu. SMP SMA itu jadikan satu. Jadi pendidikan dasar, menengah itu bisa SMP SMA jadi satu. Itu terserah, tapi yang penting ya menurut saya kalau ikuti panduan Rasulullah itu menurut saya ada dua usia yang disebut ya. Satu waktu 7 tahun ya mulai diperintahkan sholat, ya itu tamyiz ya, dia sudah mulai diperintahkan sholat, maknanya dia sudah harus tahu ya kan, dilatih dia mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang harus, mana tidak harus gitu. Jadi usia 7 tahun disebut Rasulullah. Kemudian yang kedua usia 10 tahun, ini 10 tahun komariah loh ya. 10 tahun itu disebut sudah harus dipaksa sholat ya, itu 10 tahun. Nah kalau kita pakai usia-usia itu untuk penjenjangan pendidikan bisa juga, artinya tidak mutlak begitu, deket-deket itulah ya kan, orang bisa mulai sekarang masuk SD gitu kan 6-7 tahun gitu loh, mulai lulus SD sekitar 10-12 tahun kira-kira begitu, nggak masalah. Menengah itu ya kan dia sampai ke menuju dewasa ya kan, jadi dari 10 atau 12 tahun tadi ke 15 tahun itu pendidikan menengah. Nah begitu dia menginjak usia akil balik 15 tahun, tetapkan dia pendidikan dewasa, itu pendidikan tinggi, makanya disebut madrasah aliyah, sekolah tinggi, pendidikan tinggi, aliyah gitu loh ya. Itu sudah pendidikan tinggi. Kalau di Timur Tengah itu tsanawi itu ya, SMA itu tsanawi ya. Ya, karena istilah aliyah itu sudah sekolah tinggi, sudah pendidikan tinggi. Ya, jadi insya Allah Pak itu hemat anggaran kita itu. Nah anggaran yang kita hemat triliunan itu nanti bisa kita berikan untuk pembinaan keluarga, ya kan, meningkatkan pendidikan orang tua. Itu penting karena di kurikulum kita dari TK sampai S3 itu tidak ada kurikulum bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagaimana orang tua ini bisa mendidik anaknya dengan baik, itu nggak diajarkan ya. Jadi orang suruh nyari sendiri, seolah-olah negara ini gitu ya hanya berpikir bagaimana anak-anak sekolah ini, anak-anak kuliah itu bisa cari makan, seolah-olah negara tidak berkepentingan anak-anak ya sekolah, mahasiswa, lulus, sarjana itu dididik supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Ini kan yang dikhawatirkan oleh Profesor Carol Quigley ya, dia
mentornya Presiden Bill Clinton yang nulis buku Tragedy and Hope, ya, dan di buku ini dijelaskan bahwa kami bangsa Barat telah meraih banyak kemajuan, ya, bahkan katanya hampir kita mungkin dalam waktu dekat, kata Profesor Quigley ini, kita mampu menunda kepikunan dan kematian. Tapi satu, kata dia, yang kami tidak tahu, we clearly do not yet know, and the most important of all, is how to bring up children to form them into mature responsible adult. Ya, bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik. Nah, itu yang kami tidak tahu, kata Profesor Amerika ini. Gitu. Ya, jadi bukunya silahkan bisa di-download di internet. Judulnya Tragedy and Hope. Ya, itu tebal 1340-an halaman. Ya, saya baca kesimpulannya aja bagian ujung tentang bagaimana Profesor Elbrook ini menggambarkan dunia pendidikan. Dari buku itu saya ngecek education dari indeksnya bisa dibaca tentang education, ya, di beberapa bagian. Nah, saya mau tahu perkembangan pendidikan di Barat ini seperti apa. Itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tadi Mas Bapak disebutkan indikasi-indikasi dari Rasulullah tadi itu, usia 7 tahun, 10 tahun, ya kan, kemudian usia 15 tahun, itu menarik. Ya, dan itu sesuai dengan perkembangan pendidikan, ya, di dunia internasional sebetulnya seperti itu. Ya, jadi kita jangan, mungkin ya ada anak yang memang perlu SD itu 6 tahun, mungkin perlu SD itu 7 tahun, 8 tahun, nggak masalah. Ya, kalau anak itu beda-beda, jangan disamakan, tapi rata-ratanya segitu itu udah cukup. Ya, oke, ada lagi, Faris? Ini ada selanjutnya dari saudara Ukyuzu. Ustadz, dengan sistem pendidikan kita semua menjadi boros umur, apakah homeschooling menjadi pilihan? Homeschooling menjadi pilihan kalau homeschoolingnya lebih baik. Ya, saya tidak pasti bahwa homeschooling lebih baik daripada pendidikan formal. Jadi tergantung juga homeschooling itu programnya apa, gurunya siapa, ya, sistemnya bagaimana. Jadi jangan menganggap bahwa homeschooling selalu lebih baik, belum tentu. Ya, belum tentu, tergantung kesiapan. Makanya saya bilang begini kan, kalau orang tua bisa menjadi pendidik yang utama bagi anaknya, itu lebih baik. Jadi orang tua harus punya kurikulum pendidikan untuk dirinya. Gitu. Nah, kalau orang tuanya siap mendidik, ya, maka guru terbaik orang tua. Karena ingat, ya, di dalam Islam dan dalam dunia modern juga, namanya pendidikan, apalagi di tingkat dasar menengah, yang terpenting itu adalah pendidikan adab, ya, akhlak. Itu orang Barat atau Korea itu karakter yang ditanamkan. Nah, pendidikan karakter itu, guru terbaik itu adalah orang yang bisa ngasih contoh, yang bisa ngasih motivasi, ya, yang bisa memberlakukan disiplin penegakan aturan. Nah, itu orang tua yang terbaik. Jadi kalau homeschooling, ya, tapi orang tuanya ngerti pendidikan, gitu ya, dan mampu mendidik, gitu ya, dia bisa mengarahkan anaknya, itu bagus. Ya, jadi makanya tidak mesti. Nah, homeschooling, ya, kalau dia sendirian, biasanya mahal biayanya, karena dia nanti harus mendatangkan guru-guru yang berkompeten. Itu cukup mahal biayanya. Maka dibentuklah komunitas. Itu bisa biayanya lebih murah untuk mendidik anak. Karena nanti dengan homeschooling itu jelas lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Karena menanamkan adab, akhlak, atau karakter itu, ya, itu nggak bisa dengan kaku. Ya. Itu sangat mengikuti dinamika. Saya pernah mengunjungi satu sekolah di Malaysia. Sekolah ini betul-betul non formal. Bahkan muridnya pun belum banyak, sekitar 20-an orang. Tapi saya tertarik datang ke sekolah ini. Sekolah ini menyiapkan murid-muridnya, gitu ya, untuk bisa masuk ke Al-Azhar Kairo. Itu aja targetnya. Dan cara mereka mendidik itu, mereka ambil jalur non formal, itu menarik. Jadi menarik saya begini, tiap hari gurunya itu rapat. Jadi hari ini pembelajaran, nanti dievaluasi hari ini, gitu ya, karena mereka boarding nih seperti pesantren. Ya. Nah, malam guru itu rapat menentukan pencapaian hari ini apa. Jadi apa yang harus diajarkan besok itu tergantung pada pencapaian hari ini. Jadi kurikulumnya sangat dinamis. Nah, mendidik adab akhlak itu seperti itu. Ya, harus dilihat terus, dipantau terus sampai di mana, modelnya seperti apa. Jadi nggak bisa kaku, guru datang. Pokoknya minggu ini materi kita ini, ya kan?
anak paham nggak paham, ya terserah. Yang penting nanti kamu ujian, ya. Kalau nggak lulus ya nggak lulus, kalau lulus lulus gitu. Nah ini bukan menanamkan akhlak atau adab di situ. Ya, kalau menanamkan itu harus dengan usaha-usaha yang persuasif, ya usaha-usaha yang terus-menerus. Baik, ada lagi? Dari Zatul Rahmah dari Sumeneb, Madura. Yang pertama, ingin bertanya, umur berapa Ustaz sekiranya tidak lambat menikah yang ada peluang untuk banyak anak? Ini katakan banyak ini jumlah anaknya berapakah Ustaz? Dan juga tidak terlambat mendidik anaknya. Kadang orang lambat menikah mengakibatkan lambat menikah di usia 40. Dan kemungkinan mendidik dan punya anak kecil. Ya memang kan itu masalah perempuan kan ada usia subur, ya kan. Menopause itu rata-rata sekitar 50-an. Gitu ya, perempuan tuh menopause 50, 55 itu sudah menopause. Kata menopause sudah nggak ada produksi sel telur lagi. Jadi dia sudah berhenti. Beda dengan laki-laki sampai 80-100 tahun masih dia bisa menghasilkan sperma, dia masih bisa membuahi. Nah, jadi kalau saya berpikir ya sederhana saja ya. Bayi babi ya, babi punya anak, bayi babi itu dianggap berharga. Gak usah babi lah, kambing lah, bayi kambing itu berharga gitu kan. Nah bayi manusia itu kenapa cara berpikirnya bahwa bayi manusia ini justru membahayakan manusia gitu loh, sehingga takut kalau bayi manusia ini banyak. Kan itu tergantung pendidikannya. Kalau pendidikan kita benar ya, mendidik anak-anak jadi mandiri, jadi kuat, maka mereka punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam kita. Ya, dan alhamdulillah saya berkesempatan mengunjungi banyak daerah di Indonesia. Ya, saya sudah ke NTT, ke Pulau Kera. Pulau Kera itu pulau sekitar setengah jam kita berlayar dari Kupang. Itu ada pulau kecil di situ, suku Bajo ada di situ. Ya, saya pernah ke Pulau Buru ya di Maluku. Saya pernah ke Pulau Ugar. Ini pulau-pulau yang masih penduduknya sedikit. Pulau Ugar itu malah nggak ada penduduknya di Papua itu. Ya, jadi ada berapa pulau lagi di sekitar itu yang kosong. Seperti Pulau Buru itu waktu saya ke sana, di sekitar Pulau Buru itu banyak pulau-pulau yang kosong. Jadi Indonesia ini ada 17.000 pulau. Yang dihuni cuma berapa biji. Sebagian besar itu masih kosong, nggak ada penghuninya. Dan itu kaya raya, laut kita kaya raya. Jadi sebetulnya nggak masuk akal kalau dengan sumber daya alam yang melimpah ruah begini ya. Kita itu kelaparan. Ya, jutaan ibu-ibu kita harus keluar dari Indonesia gitu ya. Mereka kadang punya suami, punya anak, harus ditinggalkan karena kita itu yang dibutuhkan oleh beberapa negara ya di luar negeri. Bahwa mereka perlu untuk pembantu rumah tangga, dan pembantu rumah tangga terpaksa mereka meninggalkan suaminya. Saya tahu beberapa keluarga di Malaysia juga yang terpaksa ya istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah kalau pas dapat majikan yang baik ya, yang soleh, yang ini, itu alhamdulillah mereka suaminya diberi kesempatan dan seterusnya gitu ya, itu baik. Tapi kalau kita lihat gitu ya, ini kan dilema betul ya. Pernah saya ceritakan di salah satu serial kuliah waktu saya ke Madura ya, mengisi di satu pesantren yang santrinya 10.000. Saya baru tahu kata kiai pesantren ini bahwa gara-gara moratorium TKW ke Saudi ya, itu banyak anak-anak Madura yang tidak bisa nyantri. Karena ketika orang tuanya itu bekerja, kadang-kadang suami istri, kadang-kadang istri sendiri, itu rupanya anaknya itu ditaruh di pesantren. Dan biaya untuk nyantri itu adalah hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri itu. Ya, jadi saya juga akhirnya agak terhenyak, merenung gitu ya. Kok sampai begini rupa problem sosial kita itu. Terus saya tanya, apa nggak ada lapangan pekerjaan? Nggak ada, apa yang bisa dikerjakan di Madura ini? Itu yang saya bingung. Ya, kok bisa kita masuk dalam, kita negara yang begini kaya ya, minyak kita ya, emas kita, uranium kita, ikan kita, rumput laut kita, sumber daya kita luar biasa. Dan tanah kita ini subur. Ya, saya berapa kali ke Kalimantan
Dari Sampit ke Palangkaraya saya naik mobil itu sekitar 5 jam sepanjang jalan itu. Saya berulang kali dari Bontang ke Samarinda, kemudian ke mana itu, ke pusat minyak juga di sana itu ya, di beberapa kali saya itu kan lewat 4-5 jam naik mobil sepanjang jalan itu tanah kosong. Saya pikir kan, saya tanya, tanah kosong ini bisa nggak ditanami? Bisa. Singkong tumbuh nggak? Tumbuh. Nah, terus saya pernah diundang ke kota Sampit ya. Itu yang ngundang saya itu baru buat pesantren. Dia beli tanah itu ya, 22 hektar. Nah, per hektarnya itu 10 juta. Berarti kan per meternya 1.000 rupiah itu. Tanah itu subur itu. Ya. Jadi ini masalah problem pendidikan. Tadi itu kan kaitannya dengan soal anak ya. Berapa idealnya sih nggak disebut, karena kalau hadis Nabi itu ya tazawwadul wadud al walud gitu loh. Perintah Nabi itu nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak gitu. Banyak anak itu berapa ya? Itu menurut saya tergantung kemampuan. Ya, jadi kemampuan itu bukan hanya dalam bidang ekonomi menurut saya ya, bahwa dia makanya dia banyak anak, dia perlu bukan hanya dalam ekonomi, tapi yang lebih penting adalah mampu gak dia mendidik. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu maknanya kalau anak banyak tapi nggak bisa mendidik, ya nggak ngerti gimana cara didik anak, ya itu salah, itu nanti malah masuk neraka kalau begitu. Ya, jadi jangan hanya, kan ada yang nanya ke saya, terus istrinya berapa? Nah, itu saya nggak tahu, itu soal teknis saja. Ya, yang penting anak, ya kalau dia mampunya 2, dia mampu mendidik 2, ya kan? Nah, menurut saya itu bisa, tapi adil. Nah, disitulah keadilan. Ya, keadilan itu bukan sama. Ya kan? Ada orang yang menikah itu haram. Kenapa? Dia nggak siap. Ya kan? Nanti kalau dia menikah, dia menzolimi apa pasangannya. Ya, dia nggak siap. Ya jangan nikah, karena kalau kamu nikah, kamu kena kewajiban. Apalagi yang laki-laki. Gitu. Ya, jadi di situ Islam itu menentukan ya, tanggung jawab dunia akhirat itu yang penting. Ya, jadi soal banyak itu ya di inilah ya, tergantung pada kemampuannya, dan juga Allah akan memberikan insya Allah ya, biasanya itu rahasia Allah lah ya, begitu ya. Oke, ada lagi satu lagi mungkin Aris. Dari apa? Pertanyaan kedua dari saudari Nazatul Rahmah. Perlukah alternatif poligami Ustaz? Karena dengan poligami peluang punya anak banyak, sangat mungkin. Nah, itu teknis saya bilang tadi, poligami itu ya kan, tergantung kemampuan. Bisa nggak dia adil? Islam itu gampang kok ya kan. Syarat poligami itu adil. Bisa adil nggak? Adil itu menurut saya bukan sekedar dari segi ekonomi ya, yang penting itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Bisa nggak dia mendidik? Sebab kalau dia bisa mendidik ya, jadi orientasinya itu anak ya. Karena anak itu aset generasi. Jadi kalau kambing saja, anak kambing aja berharga, anak manusia itu berharga gitu loh. Ya kan? Semakin banyak anak, semakin potensinya berharga. Masalahnya kamu bisa didik apa enggak gitu loh. Ya kan? Kalau 2 aja nggak bisa didik, mau 10 ya digebuki malaikat itu. Ya nanti nggak bisa didik gitu loh. Jadi soal poligami itu soal simpel ya, soal sederhana. Itu bagaimana memahami tanggung jawab, ya kan? Ya kalau dia istri 1 mampu menafkahi, mampu mendidik, punya anak mampu, ya dan seterusnya. Itu istrinya yang akan minta suaminya untuk kawin lagi. Ya apalagi dia punya worldview Islam. Istri itu sadar kalau dia sendirian, tanggung jawab pada suaminya berat di akhirat. Kalau dia temannya banyak, ya kan? 4 misalnya, istrinya 4. Di akhirat yang berat siapa? Yang laki-laki. Jadi kalau suami itu istrinya 4, di akhirat yang ringan yang perempuan. Karena hisabnya ringan. Ya Allah, saya lapor seminggu kan gitu. Yang 3 minggu bukan urusan saya gitu. Itu urusan yang lain. Jadi tanggung jawabnya ringan. Sebaliknya suaminya, ya istrinya 4, berat di akhirat.
Itu mendidik 4 orang bukan gampang itu. 1 orang aja beratnya bukan main, apalagi kalau 1 orang itu cerewet, itu berat itu didiknya. Ya, itu jadi masalah poligami itu kalau menurut saya seharusnya itu masalah perempuan bukan masalah laki-laki. Jadi kalau perempuan itu punya worldview Islam, ya, dia ngerti tanggung jawabnya, ngerti ininya, dia yang akan nyuruh suaminya poligami. Sebaliknya suaminya kalau ngerti beratnya tanggung jawab di akhirat malah nggak berani poligami. Ya, karena itu makanya harus ikut kuliah Islamic worldview itu, ya, supaya dudukkan masalahnya. Jadi seolah-olah bukan poligami itu keinginan laki-laki. Teman saya ada berapa yang poligami. Saya tanya bukan masalah ringan itu. Ya, jadi itu persoalan beratnya justru tanggung jawab itu, apalagi mendidik. Ada orang bikin seminar menarik itu, seminar sehari, cara kilat dapat istri 4. Saya lihat materinya, itu bayar lagi tuh, mahal tuh bayar sekali datang. Ada berapa? Ada yang 1,5 juta, ada yang 3 juta. Cara kilat dapat istri 4 itu saya lihat materi-materinya itu, saya cek gitu ya, nggak ada materi pendidikan anak gitu. Justru itu yang paling penting menurut saya. Materi mampu nggak ya orang yang poligami itu mendidik. Apalagi sekarang era corona, susah itu. Sekarang yang istrinya 4 bingung, di mana dia di karantina. Kalau ini karantinanya 6 bulan gimana ini kan, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Nah itu ini tantangannya makin berat. Jadi demikian ya, soal poligami itu soal yang sederhana, itu masalah keadilan. Jadi Allah membolehkan dengan syarat bisa berlaku adil, itu saja. Ya, nah berlaku adil itu ya mampu mendidik salah satunya, ya, mampu meletakkan pada tempatnya. Itu ya, jadi jangan dianggap hal yang aneh, biasa saja itu. Ya, apalagi sekarang. Ya, yang masalah itu dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham pernah bilang ke saya, ya, susah, dia punya daftar ratusan perempuan. Ustadz Arifin Ilham itu menunjukkan ke saya yang itu mencari suami, ya, nggak masalah juga istri kedua, ketiga, keempat gitu. Kata beliau, susah sekali nyari laki-laki yang mau poligami, jauh lebih mudah nyari perempuan yang mau dipoligami. Jadi problemnya itu justru mau nyari, ini Ustadz Arifin Ilham tuh. Ya, kalau ketemu saya aja langsung ditanya, istri masih 1 gitu. Itu ya, saya ketawa aja. Ustadz Arifin ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan ini ya, tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, demikian ya kuliah pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi saya ringkaskan materinya, silahkan dibaca di situ ya, argumentasinya mengapa perlu reformasi usia pendidikan. Ini untuk kebaikan negeri kita, untuk kebaikan generasi kita. Kita mau melahirkan generasi gemilang. Jadi model, kalau sekarang pemerintah masih menggunakan model sekarang, ya kita ikuti model pendidikan penjenjangan formalnya ya, SMP, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya kita ikuti. Tapi kontennya kita sendiri dalam pendidikan Islam kita ubah di situ. Kita punya, karena pendidikan formal itu sangat terbatas. Ya, justru sehari-hari kesehariannya itulah anak-anak itu ketika dia di usia SMA harus sudah kita didik sebagai orang dewasa. Ya, seperti di perguruan tinggi, jangan terlambat. Ya, silakan anak belajar fisika, kimia, matematika. Ya, saya waktu SMA saya sudah baca buku-buku Hamka, buku filsafat ontologi dalam Islam itu sudah saya baca waktu SMA. Buku Al-Quran dan dasar tanya jawab sains, buku tasawuf modernnya Buya Hamka, dan berbagai buku yang serius saya sudah baca, karena saya sudah ngaji juga kitab Uqudul Lijen, ya, Ta'limul Muta'alim 2 kali, Riyadhus Shalihin. Itu waktu saya SMA. Ya, jadi konten-konten serius dalam pemikiran Islam itu sudah harus diberikan, karena SMA itu sudah dewasa. Ya, sehingga ketika saya masuk kuliah saya sudah tahu. Ya, saya pilih teman yang seperti ini, saya pilih kos yang begini. Kemudian saya langsung saya datang malam sore di Bogor, ya. Besok subuh pagi saya sudah ngaji sama Kiai Didin Abidudin. Itu karena sejak SMA sudah disiapkan.
Ya, jadi jangan salah begitu. Jadi soal penjenjangan itu kalau pemerintah masih begini ya oke kita ikuti aja. Tapi kita yang punya tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya, mendidik ya supaya anak itu dewasa pada usia yang seharusnya dia dewasa. Ya, ini kan usulan, ya kan usulan kita pada pemerintah. Ya, kalau diterima syukur, nggak diterima ya tanggung jawabnya pemerintah lah. Ya, tugas saya cuma usul. Ya, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.